Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak di rumah, kita berjumpa kembali dalam sapaan malam hari Sabtu tanggal 14 November 2020. Sebelum kita beristirahat atau tidur malam ini, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pada malam hari ini kami ingin membaca firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat meresapi dan melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Pembacaan firman malam hari ini dari kitab Yesaya pasal 43 akan Pak Pendeta bacakan dari ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Begitu menderitanya bangsa Israel di tanah pembuangan Babilonia, sehingga mereka mengalami kekalahan dalam perang dan akhirnya takluk sebagai bangsa yang dijajah. Tinggal di pengasingan, melayani para penguasa, keluarga yang tercerai-berai, dan kehilangan jati diri serta kebanggaan. Dari bangsa yang tadinya besar dan jaya menjadi setengah budak yang hancur hati dan putus harap, menderita dan tidak melihat adanya jalan Tuhan, tidak mampu melihat akan kesempatan yang baik ketika terjadi perubahan di Babilonia. Waktu Tuhan memulai karya penebusannya, hal pertama yang disampaikan Tuhan adalah jangan takut. Tuhan menjawab pergumulan Israel yang paling luar, yaitu ketakutan akan apa yang terjadi atas mereka, dan memberi kepada mereka rasa aman. Keberadaan bangsa Israel yang melatar belakangi Yesaya 43 ini adalah gambaran keberdosaan manusia pada umumnya, karena terpukulnya oleh kegagalan demi kegagalan, karena beratnya menanggung malu akibat kesalahan masa lalu, karena merasa sakit hati, karena stresnya menghadapi pergumulan dan dampak pandemi COVID-19 yang belum melandai ini. Akhirnya membuat kita takut untuk terus hidup. Firman Tuhan, dan aku ini mengasihi engkau, cukup menjadi alasan bagi kita untuk melihat hidup ini dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya sebagai wujud cinta kasih Tuhan. Dan kita sepanjang hidup inilah, dan kita saling membuktikan cinta kasih dan kesetiaan itu justru lewat pergumulan maupun pengalaman dan peristiwa yang tidak dapat kita mengerti sekalipun. Tuhan menjawab pergumulan Israel yang paling luar
yaitu ketakutan. Dan Tuhan berkata kepada kita, umat Tuhan masa kini, Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada malam ini. Di tengah begitu banyak pergumulan, peristiwa-peristiwa dan pengalaman pahit yang sering membuat kami menjadi takut. Firman-Mu pada malam ini meneguhkan kembali iman, percaya, dan pengharapan kami bahwa jika Tuhan menyertai dan mengasihi kami, tentu Tuhan akan berjalan bersama kami di sepanjang jalan kehidupan ini. Sebab itu kami tidak perlu merasa takut menghadapi kenyataan hidup ini, sekalipun kami harus bergulat dengan dampak pandemi COVID-19 yang belum melandai dan begitu hebat pengaruhnya bagi setiap orang yang mengalaminya. Kami berdoa bagi orang-orang yang sedang menderita sakit oleh berbagai sebab, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang di dalam pemulihan kesehatan di rumah masing-masing. Kami terus menopang dan mendoakan Pak Uce Patoki yang masih dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong di ruangan HCU, dan pemulihan Bapak Franco Pulu bersama istri, juga bersama-sama setiap orang yang pada malam ini sedang memanggil, menyeru-nyerukan nama Tuhan. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan Yesus, datanglah dengan kuat kuasa-Mu, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib, memberikan kepada mereka suatu pemulihan dan kesembuhan yang semakin membuat mereka menemukan kembali kondisi kesehatannya seperti semula. Kami berdoa kepadamu pada malam ini untuk semua warga jemaat satu berikut satu, baik opa oma, orang-orang dewasa, ayah ibu, anak-anak, anak mantu, juga cucu-cucu kami. Berkati keluarga kami ya Bapa, agar keluarga kami menjadi keluarga Allah yang diberkati, tempat di mana di dalam keluarga kami masing-masing kami boleh bercerita tentang berbagai pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang adalah peristiwa iman. Kami berdoa untuk jemaat GPIB Sebaot di Bogor, khususnya di dalam menghadapi persiapan-persiapan peneguhan anggota Sidi baru yang akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, dan sekaligus ibadah pengucapan syukur pengutusan Pendeta Olivia Salu yang akan diutus ke jemaat penempatannya yang baru di Jemaat Immanuel Pakanbaru, di pos pelayanan yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Majelis Sinode GPIB. Kami juga berdoa untuk persiapan majelis jemaat menghadapi minggu-minggu Adventus menjelang persiapan perayaan Natal. Kami doakan persiapan semua warga Sidi yang akan mengikuti perayaan sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Satu peristiwa yang sangat penting sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan ingin memperbaharui hidup kami, mengampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami tetap berada dalam keadaan kudus dan bersih pikiran, bersih hati, bersih seluruh kehidupan kami. Kami boleh berdamai dengan sesama kami, berdamai dengan musuh-musuh kami, di dalam kami merayakan
hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember 2020. Kami berdoa ya Bapa untuk begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaksana harian Majelis Jemaat. Kami tetap punya keyakinan dan pengharapan bahwa pergumulan-pergumulan itu merupakan suatu dinamika yang mau mengatakan bahwa gereja ini hidup dan berkembang. Tuhan tolong kami semua, baik pendeta, ketua majelis jemaat, pendeta-pendeta jemaat, para penatua dan diaken jemaat GPIB Sebaot di Bogor ini, supaya kami bersatu hati dan pikiran, sehingga kami dapat menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam semangat cinta kasih, persaudaraan di dalam kasih Yesus Kristus. Akhirnya kami doakan pemerintah, bangsa dan negara kami, Indonesia, untuk suasana politik yang dihadapi oleh bangsa ini. Kami mohon Tuhan Yesus, karuniakanlah kearifan, kebijakan, lebih daripada itu roh hikmat dan penglihatan kepada pemimpin bangsa kami, terlebih Bapak Presiden Joko Widodo, supaya beliau diberi karunia oleh Tuhan untuk membaca tanda-tanda zaman yang sedang dihadapi oleh bangsa kami Indonesia, dan bersama-sama dengan seluruh para menteri, kabinet, kerja-kerja dapat menyikapi pergumulan-pergumulan itu dan dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa pengaruhnya, sehingga banyak orang yang menjadi korban dan menderita sakit. Tetapi kami tetap punya keyakinan dan pengharapan bahwa pandemi COVID-19 pada waktunya Tuhan akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Juga kerinduan kami semua warga Jemaat Sebaot untuk dapat memulai kembali kegiatan-kegiatan peribadahan secara tatap muka, secara luring di gedung gereja yang tersedia ini pada waktunya Tuhan. Tuhan beri kesabaran, juga sikap untuk menahan diri dari semua warga jemaat, bahwa pada waktunya yang terbaik, semua gedung gereja yang pernah kami pergunakan untuk ibadah secara luring atau tatap muka dapat segera dibuka di dalam waktunya Tuhan, bukan waktunya kami. Inilah doa kami ya Bapa, dengar dan kabulkanlah, karena kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian, dari pastori kami sampaikan salam damai, salam sehat, salam bugar. Tuhan beserta kita selalu. Terima kasih.